Great. Good morning everyone. Hari ini Tuhan taruh sesuatu untuk saya harus saya sampaikan hari ini. Tema hari ini adalah Jesus the only way that brings life. Yesus satu-satunya jalan yang membawa hidup. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, pernahkah Anda bertanya di dalam hati, kalau semua orang ingin hidup baik, lalu mengapa dunia tetap penuh luka? Kalau banyak jalan menuju Tuhan, mengapa hati manusia tetap kosong? Kalau manusia bisa berbuat baik, mengapa rasa bersalah tetap menghantui manusia itu? Ya, hari ini saya tidak ingin menyerang siapapun. Saya tidak ingin mendebat keyakinan siapapun. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk mendengar satu suara. Sebuah suara yang berbicara 2000 tahun yang lalu. Namun masih mengguncang dunia sampai hari ini. Itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Itu bukan kata seorang filsuf atau seorang filsafat dunia. Bukan. Itu bukan slogan tokoh moral. Itu adalah pernyataan Yesus sendiri. Bayangkan Anda sedang sakit parah. Dokter semua berkata, hanya ada satu obat yang benar-benar bisa menyelamatkan Anda. Lalu seorang berkata, semua obat sama saja. Masalahnya, kalau obatnya salah, nyawa taruhannya. Nah, ini penting. Pertanyaan penting bukan apakah kita tulus, ya. Apakah kita betul-betul jujur, tapi apakah kita menuju arah yang benar? Yesus tidak berkata, aku salah satu jalan. Ia berkata dengan jelas, tegas, dan lugas. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Banyak orang yang berpikir, yang penting saya orang baik. Yang penting saya menolong sesama dan itu saya lakukan setiap kali. Yang penting saya tidak merugikan orang. Dan itu semua baik, benar, tidak salah, itu baik. Tetapi Alkitab berkata dan mencatat dengan jelas, masalah manusia bukan hanya perilaku, melainkan apa? Hati. Kita bisa saja berbuat baik, tetapi tetap membawa luka. Apa itu luka? Luka iri hati, amarah, dengki, kesombongan, dan dosa-dosa tersembunyi. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini bukan sekedar mengajarkan moral, tapi memberi hidup baru. Dia mati, rela mati di kayu salib. Bukan karena dia gagal, tapi karena dia menanggung dosa manusia. Ia bangkit karena semua orang mencatat. Banyak saksinya dan sejarah sudah mencatat. Ia bangkit pada hari ketiga. Bukan sekedar untuk dikenang oleh seluruh dunia, bukan. Tapi untuk menawarkan pengampunan dan keselamatan. Ada banyak kisah tentang orang yang hidupnya berubah setelah mengenal Yesus. Orang yang dulunya penuh dengan kebencian, luka batin, menjadi orang yang pengampun. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri, mulai melayani tanpa pamrih. Orang yang takut mati menemukan damai yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena mereka menjadi sempurna, bukan ya, tapi karena mereka bertemu dengan pribadi yang mengubah hati. Yesus tidak membuat hidup bebas masalah, tapi
ia memberi arti, memberi pengharapan, dan memberi tujuan hidup yang kekal. Agama bisa mengajarkan manusia naik menuju Tuhan, tapi Injil berkata, Injil mencatat sesuatu yang berbeda. Jadi pesan moralnya teman-teman, setiap manusia sedang berjalan di sebuah jalan. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah kita berjalan, tetapi kemana jalan itu membawa kita. Yesus tidak memaksa, ia mengundang, ia tidak mengancam, ia mengasihi Anda semua, tapi ia juga jujur. Tanpa dia manusia tersesat, dengan dia manusia menemukan hidup. Jadi closing statementnya teman-teman, mungkin hari ini Anda semua belum siap menyebut diri menjadi pengikut Kristus. Tidak apa-apa, tapi jangan pernah menutup hati sebelum sungguh-sungguh mengenal dia. Karena jika Yohanes 14 ayat 6 itu benar, maka itu bukan sekedar topik agama. Ini adalah soal hidup dan kekekalan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. 1. Jika hidup ini berakhir hari ini, Anda yakin sedang berjalan ke arah yang benar? 2. Apakah Anda sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus atau hanya mengenalnya dari cerita-cerita orang lain? Tolong jawab secara jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda. Teman-teman, truth does not change because it is ignored. Kebenaran tidak berubah hanya karena diabaikan. Jesus didn't come to make bad people good, but to make dead people alive. Yesus tidak datang untuk sekedar membuat orang jahat menjadi baik, tetapi membuat orang yang mati secara rohani menjadi hidup. Itu. Renungkan baik-baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, jika Engkau sungguh-sungguh adalah jalan kebenaran dan hidup, bukalah hati setiap kami yang mendengarkan YouTube ini untuk mengenal Dia lebih dalam. Pimpin setiap pendengar saat ini di dalam kebenaran. Berikan damai dan pengharapan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika YouTube ini, konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas yang lain, agar banyak orang yang diberkati dan banyak orang yang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Padi sudah menguning, tapi pekerja kurang. Kitalah yang harus menjadi pekerja-pekerjanya di ladang Tuhan. Ayo, pikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.